Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Leni Fitriani. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik dan sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, yaitu cause and effect. Topik ini penting karena sering kita temui, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di tulisan-tulisan formal. Jadi, yuk kita pelajari bersama. Di akhir pembelajaran, kalian juga akan bisa mempraktikkan rumus dan latihan yang ada. Siap? Mari kita mulai. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat seru dan mudah dipahami, yaitu cause and effect. Di pembelajaran ini, kita akan fokus pada 3 hal utama, nih, definition of cause and effect. Kita akan mempelajari apa sih sebenarnya arti dari cause and effect, apa itu sebab, apa itu akibat, dan bagaimana keduanya saling berhubungan. Signal words atau conjunction cause and effect. Setelah paham artinya, kita akan belajar tentang kata-kata penghubung yang biasa dipakai untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Kata-kata ini penting banget untuk membuat kalimat kita lebih jelas dan terstruktur. Formula cause and effect dan latihan. Nah, bagian terakhir, kita akan membahas rumus cara menyusun kalimat cause and effect, sekaligus mencoba beberapa latihan biar makin jago. Jadi, yuk kita simak dan pahami materi ini dengan santai. Kalau ada yang mau ditanya, jangan ragu untuk bertanya nanti ya. What is the meaning of cause and effect? Cause and effect is a relationship used to explain the reason something happens, cause, and the results, effect, consequence. Sekarang, yuk kita bahas. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan, cause and effect itu adalah hubungan yang menjelaskan kenapa sesuatu terjadi, itu disebut cause atau sebabnya, dan apa hasilnya, itu disebut effect atau akibatnya. Misalnya nih, kalau kamu makan banyak coklat, cause, kamu bisa sakit gigi, effect. Nah, cause and effect ini penting untuk dipahami karena sering banget muncul dalam cerita, pelajaran, bahkan kehidupan sehari-hari. Gimana? Sudah mulai kebayang? Hehe. Di slide ini tertulis conjunction cause, yang berarti kita sedang membahas kata-kata penghubung, conjunctions, yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab atau alasan. Nah, beberapa contoh conjunction cause yang ada di slide ini adalah karena untuk sebagai sejak ketika, karena alasan bahwa kata-kata ini digunakan untuk menjelaskan kenapa sesuatu terjadi atau alasan di balik suatu peristiwa. Yuk, kita lihat contohnya satu persatu biar lebih jelas. Because digunakan untuk memberikan alasan yang spesifik. Contoh, I stayed home because it was raining. Aku tetap di rumah karena sedang hujan. For bisa digunakan untuk alasan sering ditemukan dalam tulisan formal. Contoh, she is loved by everyone, for she is very kind. Dia disukai semua orang karena dia sangat baik. As, mirip dengan karena, tetapi sering digunakan saat alasan sudah jelas atau tidak terlalu penting. Contoh, saya tidak pergi keluar karena saya merasa lelah. Aku tidak keluar karena aku merasa lelah. Since mirip dengan as, tetapi sering menekankan waktu yang bersamaan dengan alasan. Contoh, since it's late, let's go home. Karena sudah larut, ayo pulang. When digunakan dalam situasi di mana waktu dan alasan saling berkaitan. Contoh, you can't enter the room when the light is off. Kamu tidak bisa masuk ke ruangan saat lampunya mati. Owing to, frasa ini lebih formal, sering digunakan di laporan atau tulisan resmi. Contoh, the event was cancelled owing to bad weather. Acara dibatalkan karena cuaca buruk. Because of, mirip dengan because, tapi diikuti oleh kata benda atau frasa, bukan klausa lengkap. Contoh, the flight was delayed because of the fog. Penerbangan tertunda karena kabut. For the reason that, ini adalah versi formal dari karena, biasanya digunakan dalam dokumen akademik atau resmi. Contoh, she was excused for the reason that she was unwell. Dia diizinkan tidak hadir karena dia sedang sakit. Intinya, semua kata penghubung ini membantu kita menyampaikan sebab atau alasan dalam kalimat. Coba gunakan dalam percakapan sehari-hari atau tulisan kamu agar terlihat lebih variatif. Conjunction effect, yaitu kumpulan kata penghubung, conjunctions, yang digunakan untuk menunjukkan dampak
atau hasil dari suatu peristiwa atau tindakan. Dengan kata lain, kata-kata ini membantu kita menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari sesuatu. Yuk, kita bahas satu persatu dengan cara yang santai. So, kata ini paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjukkan akibat. Contoh, saya lapar, jadi saya makan sandwich. Aku lapar, jadi aku makan sandwich. Thus, kata ini lebih formal dan sering ditemukan dalam tulisan atau presentasi. Contoh, he worked hard, thus he succeeded. Dia bekerja keras, oleh karena itu dia berhasil. Therefore, kata ini mirip dengan thus, tetapi lebih umum digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Contoh, the weather was bad, therefore we stayed indoors. Cuacanya buruk, oleh karena itu kami tetap di dalam rumah. Consequently, kata ini lebih formal, sering digunakan untuk menggambarkan konsekuensi yang logis. Contoh, she didn't study, consequently she failed the exam. Dia tidak belajar, akibatnya dia gagal ujian. As a result, digunakan untuk menekankan hasil atau dampak dari sesuatu. Contoh, it rained heavily, as a result the roads were flooded. Hujan deras, akibatnya jalanan banjir. As the consequence of frasa ini sering ditemukan dalam tulisan resmi untuk menggambarkan sebab akibat secara rinci. Contoh, the company went bankrupt as the consequence of poor management. Perusahaan bangkrut akibat manajemen yang buruk. For all these reasons, biasanya digunakan untuk menyimpulkan penjelasan sebelumnya. Contoh, the project was poorly planned, underfunded, and mismanaged. For all these reasons, it failed. Proyek ini direncanakan dengan buruk, kekurangan dana, dan salah kelola. Oleh karena itu, proyek ini gagal. Bayangkan kamu sedang menceritakan cerita atau menjelaskan sesuatu yang memiliki akibat atau hasil. Nah, kata-kata ini adalah alat untuk menjelaskan hasil tersebut. Misalnya, sebab kamu tidak sarapan. Akibat, kamu merasa lapar di sekolah. Kalimatnya bisa jadi, saya tidak sarapan, jadi saya merasa lapar di sekolah. Kata penghubung ini adalah jembatan antara sebab dan akibat. Semakin bervariasi kata-kata yang kamu gunakan, semakin menarik tulisan atau ucapanmu. Kalau kamu ingin mencoba buat contoh sendiri, aku siap membantu. Slide ini menjelaskan cara menyusun kalimat dengan kata sebab akibat, cause-effect conjunctions. Kata-kata ini berguna untuk menjelaskan alasan sesuatu terjadi, cause, dan hasilnya, effect. Yuk kita pelajari dengan santai. Formula cause. Ada dua cara menyusun kalimat dengan kata sebab akibat, yaitu conjunction, cause, effect. Formula ini menempatkan kata penghubung, conjunction, di awal kalimat, diikuti penyebab, cause, lalu hasilnya, effect. Contoh, because it is raining, I can't go outside. Karena hujan, aku tidak bisa keluar rumah. Kata karena menunjukkan penyebabnya, yaitu hujan. Setelah itu dijelaskan dampaknya, tidak bisa keluar rumah. Effect, conjunction, cause formula ini menempatkan hasil, effect, di awal kalimat, diikuti kata penghubung, conjunction, lalu penyebabnya, cause. Contoh, I can't go outside because it is raining. Aku tidak bisa keluar rumah karena hujan. Dampaknya disebut dulu, tidak bisa keluar rumah, lalu dijelaskan penyebabnya, hujan. Sekarang giliran kamu. Isi latihan di bawah ini dengan memperhatikan formula cause yang sudah dijelaskan. We decided to book into a hotel, for it was getting late. Owing to the bad weather, the match was cancelled. Tantangan, coba jelaskan mana cause, penyebab, dan mana efek, hasil, dari setiap kalimat di atas. Kalau sudah selesai, buat satu kalimat versi kamu sendiri menggunakan kata penghubung seperti karena, untuk, atau karena. Selamat mencoba dan tetap semangat belajar. Strong. Formula efek adalah cara membuat kalimat yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat. Rumusnya sederhana, cause, penyebab, plus conjunction, kata penghubung, plus effect, akibat. Contohnya, it is raining so I can't go outside. Kalimat ini artinya, karena hujan, aku tidak bisa keluar rumah. Penyebabnya, cause, it is raining, hujan turun. Kata penghubung, conjunction, so, jadi. Akibatnya, effect, aku tidak bisa keluar rumah. Bagaimana? Mudah kan? Contoh latihan di slide.
Sekarang kita lihat latihan di bawah ini. The road was clear. Thus the journey was quite quick. Penyebabnya, cause. The road was clear. Jalannya lancar. Kata penghubungnya, conjunction. Thus, sehingga. Akibatnya, effect. The journey was quite quick. Perjalanan menjadi cepat. Jadi artinya, karena jalanan lancar, perjalanan jadi lebih cepat. Kenapa kita belajar ini? Nah, anak-anak, kalau kalian menguasai formula ini, kalian akan bisa membuat kalimat yang lebih jelas dan terstruktur. Lebih mudah menjelaskan alasan dan akibat dalam bahasa Inggris. Membantu kalian dalam menulis cerita, esai, atau bahkan percakapan sehari-hari. Tugas untuk kalian. Sekarang coba buat kalimat kalian sendiri menggunakan formula ini. Ibu kasih contoh kata penghubung lain yang bisa kalian pakai. Karena, because. Jadi, so. Oleh karena itu, therefore. Kalau bingung, diskusikan dengan temanmu atau tanyakan ke ibu. Ya, ibu yakin kalian pasti bisa. Semangat belajar. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang formula efek dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Ibu harap kalian semakin paham bagaimana menyusun kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ingat, latihan adalah kunci supaya kalian semakin mahir. Jadi, jangan lupa coba buat kalimat kalian sendiri di rumah, ya. Jika ada yang masih bingung, jangan ragu untuk bertanya ke ibu. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini, dan tetap semangat untuk pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.